Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralik Maulana dengan NIM 211061201143, Prodi Manajemen 2, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Barat. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan tugas akhir perkuliahan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum. Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku, di mana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri, yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik itu sebaik-baiknya. Tujuan hukum. Tujuan hukum ialah untuk mencapai kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam, mengatur hubungan antara sesama manusia agar terciptanya ketertiban yang diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya seperti nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan dan mencapai kebersamaan. Baiklah, selanjutnya subjek hukum. Subjek hukum ialah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Jenis-jenis hukum. Yang pertama, subjek hukum manusia atau orang. Subjek hukum manusia. Adapun golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum yaitu anak yang masih di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah, orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sedang sakit ingatan, pemabuk dan pemberos. Setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum, dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Subjek hukum badan hukum. Suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Baiklah, selanjutnya pengertian hukum perdata. Menurut Profesor Swebekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas ialah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia ialah hukum perkawinan, hukum waris, hukum kekeluargaan, hukum perikatan, hukum perorangan, dan hukum kekayaan. Pengertian hukum perikatan. Perikatan dalam bahasa Belanda disebut verbintenis. Istilah perikatan dan literatur hukum di Indonesia. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, yang satu berhak atas segala sesuatu dan yang pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Para ahli memberikan pengertian tentang hubungan atau hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih.
Baiklah, selanjutnya hukum perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Burgerlich Wetbooks. Standar kontrak atau perjanjian baku ialah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian. 1. Perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. 3. Perjanjian konsensual, formal dan real. 4. Perjanjian bernama, tidak bernama dan campuran. Syarat untuk melakukan perjanjian ialah sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat yang disebutkan tadi. Pelaksanaan perjanjian. Itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian. Artinya, pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang bersumber dalam kitab undang-undang hukum perdata. Baiklah, selanjutnya hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum perdata dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara seorang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hubungan antara KUHD dengan KUH Perdata adalah sangat erat. Hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi. Pemisahan keduanya hanyalah karena perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan. Baiklah, selanjutnya bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara. Badan usaha merupakan suatu usaha yang menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau laba sebesar-besarnya dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan untuk memperoleh laba tersebut, badan usaha tidak lepas dari masalah tenaga kerja dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu tercapainya tujuan organisasi. Selain itu, sumber daya manusia merupakan modal yang terpenting dalam perusahaan karena pengetahuan yang mereka miliki. Sumber daya manusia juga merupakan penggerak utama atas kelancaran proses produksi, bahkan jalannya perusahaannya. Mengingat sangat pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, maka masalah karyawan perlu mendapat perhatian dari perusahaan. Banyak usaha yang dilakukan perusahaan untuk memelihara serta menumbuhkan loyalitas, tanggung jawab, dan semangat kerja karyawan, antara lain dengan pemberian berbagai macam bentuk balas jasa. Balas jasa bisa merupakan salah satu alat untuk memenuhi salah satu atau beberapa kebutuhan karyawan. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang merupakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, diantaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Perusahaan. Bentuk-bentuk badan usaha ialah
perusahaan perseorangan, badan usaha berbagai badan usaha berbadan hukum, perseroan terbatas, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya aspek hukum dalam bisnis. Aspek hukum dalam bisnis, wajib daftar perusahaan. Wajib daftar perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta juga pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam penyusunannya diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Bagi pemerintah, adanya daftar perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan sebenarnya tentang dunia usaha di NKRI, yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Di samping itu, untuk kepentingan tersebut di atas daftar perusahaan sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapat negara, karena dengan wajib daftar perusahaan tersebut dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim yang sehat dan tertib. Bagi dunia usaha, daftar perusahaan adalah hal yang penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur, persaingan curang, penyelundupan, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya pengertian haki, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual dan klasifikasi hak kekayaan intelektual, dasar hukum hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat, atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengertian haki. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, dan proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah haki didapat dari Intellectual Property Rights yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Prinsip kekayaan dalam hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif daripada pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomis yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia menalar. Hasil kerjanya ini berupa benda imaterial, benda tidak berwujud. Haki dapat dijadikan objek benda wakaf karena secara hukum dianggap benda bergerak, dan melihat manfaatnya dari aspek ekonomi yang dihasilkan sangat besar. Dan benda wakaf haki memiliki daya tahan yang lama karena yang dijadikan objek wakaf adalah hak dari benda hasil ciptaannya. Wakaf yang berkaitan dengan haki tersebut pada dasarnya mencakup wakaf, hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak perlindungan varietas tanaman. Hak atas kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu
hukuk maliyah, hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal bertentangan dengan hukum Islam. Di kalangan fuqaha, definisi wakaf yang mereka kemukakan itu berpegang kepada prinsip bahwa benda yang diwakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu. Baiklah, selanjutnya konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Tujuan perlindungan konsumen. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan: 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku untuk mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. 6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah untuk negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kewajiban. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, ialah: 1. Beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. 7. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima dan dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian. Baiklah, selanjutnya anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli, yaitu usaha bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan penggunaan jasa tertentu oleh salah satu atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan memproduksi atau pemasaran barang dan
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Baiklah, selanjutnya Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang laporan praktek monopoli dan persaingan usaha dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3, yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, pelaku usaha kecil, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ditimbulkan oleh pelaku usaha, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Tujuan masalah dan tujuan program kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk memberi pengertian tentang kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran. Pedoman kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan menjadi salah satu upaya advokasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, mendorong efisiensi dan inovasi pelaku usaha dalam menjalankan usaha. Yang terakhir, pengertian sengketa. Sengketa dalam bahasa Indonesia dalam pertentangan atau konflik adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Menurut Ali Ahmad, pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari pemikiran yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya. Negosiasi berasal dari kata negotiation yang artinya perundingan atau musyawarah. Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan. 12 negosiasi merupakan komunikasi dua arah ketika masing-masing pihak saling mengemukakan keinginannya. B. Mediasi merupakan mekanisme yang penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga, mediator, yang tidak memihak, yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hukum yang berwenang mengambil keputusan. Melalui pengadilan atau litigasi, penyelesaian sengketa secara kontroversial dilakukan melalui suatu badan pengadilan yang sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi lama-kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasang dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh pencari keadilan, khususnya apabila pelaku pencari keadilan adalah pembisnis dengan sengketa menyangkut bisnis, sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui
pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas. Karena sistem peradilan di Indonesia menjadi beberapa bagian, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini. Kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awam. Pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.